Bab 67. Tuan Chen sedang berjalan menuju Arif. Semua orang di ruangan tersebut berdiri, sementara Arif masih tetap duduk dengan tenang. Hanya dia sendiri yang tidak berdiri. Dia tetap duduk dengan melanjutkan makannya. Dia seperti tak tertarik dengan kehadiran Tuan Chen. Dasar sampah. Berdiri dan sapa Tuan Chen. Jika kamu membuatnya kesal, kamu akan membuat kita semua akan mendapat masalah. Dewi melototi Arif membentaknya dengan cemas. Kamu boleh saja bertanya pada Jack nanti apakah dia berani mintaku untuk menyambutnya atau tidak. Jawab Arif sambil meletakkan sebatang rokok di mulutnya sendiri dan segera menyalakan korek api. Mereka yang berada di sana tak kuasa untuk tidak menggelengkan kepala mendengarnya. Dalam benak mereka berpikir bahwa menantu laki-laki Jennings betul-betul sombong dan bodoh. Sudah tidak ada harapan lagi baginya. Keluarga Jennings semakin marah dibuatnya. Dewi mengangkat tongkatnya dan hendak memberikan pukulan keras pada Arif ketika Jack masuk. Seketika dia mengurungkan niatnya dan kemudian Dewi buru-buru berjalan untuk menyambut kedatangan Tuan Chen. Saat yang sama, Henny dan Jasmine sama-sama pucat. Namun, Henny tidak terlalu khawatir saat teringat bahwa Arif telah menyelamatkan nyawa Jack Chen. Sekalipun Jack telah melunasinya, dia tetap tidak akan menyalahkan Arif dengan hal sepele ini, bukan? Pikir Henny. Tuan Chen, saya merasa terhormat Anda menghadiri perayaan ulang tahun saya. Ini benar-benar hari yang menyenangkan bagi keluarga Jennings. Dewi tampak sangat gembira, begitu pula anggota keluarga Jennings lainnya. Adapun kerumunan yang datang untuk menyambut Pak Chen, bersama-sama mereka sangat iri dengan keluarga Jennings yang mendapatkan kehormatan dengan kehadiran Tuan Chen. Mereka bertanya-tanya, dewa mana yang telah memberkati keluarga Jennings dengan keberuntungan sehingga bisa memiliki hubungan dengan Jack, sehingga mendapatkan kunjungan Tuan Chen pada hari ulang tahun. Mereka tak percaya dengan Tuan Chen sendiri pada saat ini, di mana dia secara pribadi datang untuk mendoakan Dewi pada acara ulang tahunnya. Menjalin koneksi dengan Jack bagi mereka, ini jelas merupakan berita yang layak menjadi berita utama. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Jennings akan menjadi orang besar berikutnya dengan dukungan Tuan Chen. Henny dan Jasmine merasa getir. Dengan Tuan Chen di pihak mereka, keluarga Jennings akan terangkat dan bahkan meroket ke puncak kejayaannya. Adapun Henny dan keluarganya, mereka bahkan tidak bisa merasakannya karena mereka sudah diusir dari keluarga Jennings. Mengingat hal itu, pasangan ibu dan anak ini mulai merasa ingin membunuh Arif saat ini juga. Namun beberapa saat kemudian mereka juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah begitu? Sebenarnya aku tidak tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunmu. Dan untuk itu aku minta maaf, aku tidak mempersiapkan apapun. Ucap Jack meminta maaf, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dari ekspresi wajahnya tidak ada tersirat kebohongan sama sekali. Dia berkata jujur dan mengungkap sesuai dengan fakta yang ada. Apa? Seketika senyuman keluarga Jennings membeku dan berubah menjadi canggung. Ketika itu mereka melihat senyum mengejak di wajah para tamu mereka. Mereka merasa lebih terhina dari sebelumnya. Tuan Chen, kalau boleh aku bertanya, apa yang Tuan lakukan di sini? Dewi buru-buru sadar kembali dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, ini karena ketua memintaku datang ke sini untuk melakukan sesuatu, jawab Jack sambil tersenyum. Keluarga Jennings ketakutan saat mendengar itu. Mereka semua tahu bahwa Henny telah meminjam 30 juta dari ketua PT Four Seasons untuk menyelamatkan keluarga. Apakah Tuan Chen datang kemari saat ini berniat untuk menagih hutang tersebut? Keluarga Jennings baru saja berhasil membangun kembali perusahaan mereka. Mereka bahkan tidak punya 3 juta saat ini, apalagi 30 juta. Situasi keuangan mereka belum pulih. Walaupun perusahaan sudah terkendali, mereka belum menghasilkan uang saat ini. Ketika Yakub menyadari Arif masih duduk, dia sangat marah. Tuan Chen, aku tidak percaya betapa tidak hormatnya pria ini terhadapmu. Dia tidak hanya tetap duduk ketika Anda tiba, tetapi dia juga merokok di hadapan Anda. Dia jelas-jelas tidak menghormatimu. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Yakub, Henny dan Jasmine mulai panik dibuatnya. Jasmine khususnya.
Takut Arif akan membuat keluarganya mendapat masalah lagi saat ini. Tuan Chen, aku tidak tahu siapa dia. Dia hanyalah orang tak dikenal yang datang untuk mendapatkan makanan gratis. Perilaku buruknya tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Jasmine buru-buru menyangkal semua hubungan mereka dengan Arif. Keluarga Jening mengangguk dengan tergesa-gesa. Dewi berkata, Tuan Chen, dia dulunya adalah menantu yang tinggal di keluargaku. Tapi sejak itu kami mengusirnya dari keluarga. Dia tidak lagi memiliki hubungan dengan kita semua saat ini. Setelah mendengar itu, orang banyak berpikir betapa tak tahu malunya keluarga Jening. Bagaimanapun mereka bukanlah orang yang bodoh. Mereka mengerti dengan tujuan keluarga Jening melakukan itu. Dasar penjilat batin mereka. Namun ketika mereka memikirkan tentang kurangnya rasa hormat Arif terhadap Jack, mereka tidak merasa kasihan sedikit pun padanya. Tuan Chen, saya Henry, putra Christian Tonglei. Saya dapat membuktikan bahwa fakta bahwa pria ini telah diusir dari keluarga Jening oleh Dewi. Dia tidak lagi berhubungan dengan mereka. Henry ingin mengambil kesempatan untuk sedikit menjilat Jack Chen. Ketika Jack dan orang lain di sana melihat pertunjukan yang ditampilkan keluarga Jening, mereka mulai menyeringai dalam hati, mengejek perilaku keluarga Jening. Terutama Jack, karena dia tahu betul betapa menakutkannya Arif. Orang-orang ini sangat bodoh karena menyebut Arif dengan segala macam kata kotor tersebut. Apakah begitu? Mulut Jack terangkat membentuk senyuman mengejek sebelum dia berjalan menuju Arif di bawah tatapan banyak orang. Bab 68. Saat penonton melihat Jack berjalan ke arah Arif, mereka mulai tersenyum melihat kesialan Arif. Dia pasti sudah selesai untuk saat ini. Tuan Suryadi, aku terkejut mendapat perintah, kata Jack sambil membungkuk dalam-dalam. Namun Arif segera mengedipkan matanya sambil melambaikan tangannya. Tuan Jack menyadarinya, lalu dia segera mengerti jika Arif tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Sama seperti kebiasaan yang Arif lakukan selama ini. Tidak ingin menonjolkan diri. Tuan Chen tidak melanjutkan kata-katanya, namun dia tetap membungkuk seraya berkata, Aku tidak mengira bertemu Anda di sini, Tuan Suryadi. Kerumunan terdiam, seolah-olah mereka tersengal listrik. Seluruh adegan itu menjadi sunyi senyap. Apa yang sedang terjadi? Apakah mataku telah salah lihat? Mengapa Jack Chen tunduk pada manusia sampah ini? Di sisi lain, keluarga Jening merasa semakin terkejut dan mata mereka berkilat ketakutan. Ini tidak mungkin, sungguh tidak mungkin. Ini tak bisa dimengerti. Ini pasti hanya mimpi belaka. Kita pasti berhalusinasi. Tidak mungkin sang miliarder Jack Chen akan tunduk pada sampah yang tidak berguna ini. Keluarga Jening tidak percaya apa yang sedang terjadi. Hanya Henny yang berpikir keras. Dia mencoba menghubungkan semua kejadian dan semua informasi yang ia ketahui, mengaitkannya dengan keadaan sekarang ini. Mencoba memahami yang sebenarnya. Silakan dan lakukan apa yang semestinya kamu lakukan. Jangan ganggu aku. Arif melambai sambil terus merokok di kursinya dengan santai. Sepanjang seluruh interaksi, satu-satunya gerakan yang dia lakukan hanyalah lambaian tangannya. Baiklah, Jack mengangguk dan berbalik. Meski terlihat menggelikan, keraguan semua orang terhadap Arif lenyap tanpa jejak. Mereka bisa menyaksikan bagaimana hormatnya Tuan Chen pada Arif. Karena itu mereka menjadi semakin ketakutan. Apakah Arif benar-benar hanya menantu keluarga Jening yang tidak berguna? Sepertinya faktanya tidak seperti rumor yang beredar. Di mana kamu bisa menemukan menantu yang sekuat ini? Bahkan Tuan Chen pun menghormati dan mengikuti perkataannya. Dia berhasil membuat miliarder nomor 1 di seluruh provinsi itu membungkuk hormat kepadanya. Selama ini, hanya wali kota yang mempunyai kekuasaan itu. Jack bahkan mungkin tidak akan membungkuk sedalam-dalamnya kepada seorang wali kota. Bagaimanapun, PT Poseidon telah memberikan kontribusi besar terhadap situasi keuangan provinsi mereka. Jika Jack memindahkan PT Poseidon ke provinsi lain, maka provinsi ini akan sangat menderita.
Pihak pemerintah tentu akan berusaha sekuat mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi PT Porsesson agar tidak kehilangan aset tersebut. PT Porsesson sudah bisa dianggap sebagai aset bagi provinsi ini. Saat itu, keluarga Jening melirik ke arah Arif. Mata mereka penuh tanda tanya dan mulai muncul rasa ketakutan di hati mereka masing-masing. "Ah, Tuan Chen, Anda kenal dengan menantu saya?" Jasmine sangat gembira. Arif baru saja meningkatkan reputasi mereka secara signifikan. Hal ini tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dia dengan cepat berjalan menuju Arif dan bersikap seperti senior lalu berkata, "Arif anakku, mengapa kamu membuat tingkat angku dan perkasa di depan Tuan Chen sendiri? Kamu harus berdiri dan minta maaf pada Tuan Chen," tegurnya. Dia mencoba menarik Arif saat dia berperan sebagai orang tua yang penuh perhatian. Arif mulai mengeringai jijik, namun sebelum dia bisa berdiri, Jack buru-buru menjabat tangannya. "Tidak perlu untuk itu. Tuan Suryadi dan saya adalah teman dekat. Kami tidak terlalu peduli dengan ramah tamah kecil ini." Jack tidak akan pernah berani meminta Arif untuk tunduk padanya. Sungguh dia tidak berani dan tidak layak mendapatkannya. Teman dekat? Ternyata mereka teman dekat. Tampaknya dari tingkah laku Tuan Chen, pertemanan mereka sangat erat dan bahkan Tuan Chen lebih dari itu. Dia seperti sangat menghormati Arif. Saat itu kesan penonton terhadap Arif berubah total. Mereka mulai memikirkan bagaimana mereka bisa mengobrol sedikit agar bisa dekat dengan Arif. Hanya Yakub dan Jennings dan keluarga Jening lainnya yang pucat. Mereka berdua ketakutan dan terkejut. Jika bukan demi reputasi mereka, mereka semua akan berkerumun dan mulai menebus kesalahan pada Arif dan berusaha menjilatnya. "Dewi, ingat 30 juta yang dipinjamkan ketua kami padamu saat kamu membutuhkannya?" Jack memandang Dewi dengan senyuman di wajahnya yang penuh arti. "Dah." Serasa sabar bertiup di siang bolong ketika Dewi mendengar apa yang dikatakan Tuan Chen kepadanya. Ini adalah sebuah kata yang sangat dia takuti kehadirannya. Dadanya berdegup kencang, dia mulai cemas dan dihantui perasaan takut. Bersambung ya sobatku semua. Terima kasih atas dukungan dari sobatku semua selama ini. Semoga sobatku semua sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.